Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Herlambang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Mantu. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Fadila. Perkenalkan, saya Richa Oktaria dan Perkenalkan, nama saya Yurika Beatrice Helia Mailani. Nama saya Komang Andreas Saputra. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui dan melindungi kesehatan sebagai hak asasi setiap manusia. Pada pasal 28H dan pasal 34 ayat yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan menjadi hak konstitusional setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sejahtera mulai dari badan, jiwa, serta sosial yang membuat setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian, kesehatan selain menjadi hak asasi manusia, kesehatan juga merupakan suatu investasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, serta mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Keperawatan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Di dalam Undang-Undang Keperawatan terdapat 13 bab dan ada 66 pasal. Dijelaskan, perawat menurut Undang-Undang 38 Tahun 2014 tentang keperawatan adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Pelayanan keperawatan dalam Undang-Undang 38 Tahun 2014 tentang keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. Praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Keperawatan sekarang memiliki undang-undang tersendiri. Latar belakang disahkannya Undang-Undang Keperawatan. 1. Bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu contoh nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan. 2. Bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keperawatan. Yang ketiga, bahwa penyelenggaraan pelayanan keperawatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh perawat yang memiliki kompetensi, kewenangan, etik, dan moral tinggi. Yang keempat, bahwa mengenai keperawatan perlu diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan masyarakat. Yang kelima, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D perlu membentuk undang-undang tentang keperawatan. Dasar Hukum Pengesahan Undang-Undang Keperawatan. Dasar Hukum Pengesahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar Hukum Perundang-undangan Praktek Keperawatan. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Bagian ke-9 Pasal 32 Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159B Menkes 21998 tentang Rumah Sakit. 4. Peraturan Menkes Nomor 660 Menkes SK 9 1987 yang dilengkapi Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayan Medik Nomor
105 Yanmeg Rumah Sakit Umdik RAW 188 tentang penerapan standar praktek keperawatan bagi perawat kesehatan di rumah sakit. 5. Kepmenkes nomor 647 SK 2000 tentang registrasi dan praktik keperawatan direvisi dengan SK Kepmenkes nomor 1239 Menkes SK 10 11 2001 tentang registrasi dan praktik perawat. 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Alasan mengapa Undang-Undang Praktik Keperawatan. Pertama, alasan filosofi. Perawat telah memberikan kontribusi besar dalam peningkatan derajat kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan, mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Tetapi pengabdian tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum, bahkan cenderung menjadi objek hukum. Yang kedua, alasan yuridis. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 63 Ayat 4, secara eksplisit menyebutkan bahwa pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Sedangkan pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Ketiga, alasan sosiologis, kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan keperawatan semakin meningkat. Akibat hukum bagi perawat. Dalam menjalankan profesinya, setelah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan disahkan antara lain adanya perlindungan dan kapasitas hukum kepada perawat dan klien. Kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi keperawatan harus memenuhi standar nasional pendidikan keperawatan. Perawatan yang menjalankan praktek keperawatan wajib memiliki izin. Kemudian timbul hak dan kewajiban berdasarkan yang diatur oleh undang-undang sehingga menimbulkan sanksi mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif dan atau pencabutan izin. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.